Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasisina wa ta'ala kita dipertemukan sore hari ini. Kita akan sedikit bahas mengenai salah satu kitab Al-I'tibar karya dari Ibnu Khaldun, sebuah kitab klasik yang salah satu kitab manuskrip yang sangat fenomenal, di mana awal dari tulisan dari 7 buku series yang ditulis oleh beliau ini satu yang menginspirasi banyak masyarakat dunia, yaitu Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Jadi ditulis di sini An Introduction to the History of the World. Jadi salah satu dari pengantar sejarah dunia. Ada hal yang sangat menarik. Mungkin sebenarnya kalau kita cerita, karena buku ini halamannya sampai 1261. Jadi kalau kita baca mungkin bisa butuh waktu berhari-hari, apalagi yang sangat sibuk kayak saya. Tapi secara ringkas saya ingin cerita, ini sangat menginspirasi sekali bahwa dalam sejarah peradaban umat manusia, terutama yang ditulis oleh beliau dari masa awal sampai masa pertengahan di tahun 1200-an. Jadi kalau sekarang udah di angka 2000, 1200 itu masih di angka pertengahan, makanya disebut dengan abad pertengahan gitu, masa-masa pertengahan. Ya, dalam abad pertengahan itu ditulis mengenai beliau kelas balik mengenai sejarah bagaimana kekuatan dan peradaban Islam itu mencapai udah puncak kejayaannya, terutama ketika Islam mampu memasuki wilayah Persia, mampu melalui daratan Eropa, masuk ke Turki, Spanyol, dan terus begitu melaju ke utara. Dan ternyata ada sebuah cerita yang sangat menarik yang ditulis oleh beliau. Jadi rupanya bagaimana kekuatan keyakinan itu sebetulnya menjadi salah satu, atau ketauhidan itu menjadi salah satu kekuatan umat Islam dalam mencapai suatu keinginan dan suatu hirah untuk mencapai sebuah cita-cita besar, membantu umat manusia di dunia dalam mencapai kesejahteraannya. Di situ diceritakan bahwa dimulai dari sebuah komunitas-komunitas kecil yang ada di dalam masyarakat, yaitu tentunya yang paling kecil adalah keluarga. Nah, keluarga yang kemudian ada sebuah upaya untuk melakukan transfer knowledge, pengetahuan tentang ketauhidan, yang kemudian itu dari satu rumah ke rumah yang lain, dan kemudian menjadi sebuah pemikiran dan pencerahan di mana masyarakat kemudian menyadari tentang hak dan kewajibannya, kemudian mereka juga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadikan kekuatan di mana peradaban itu dibangun. Selain kekuatan ketauhidan tadi. Nah, ada satu kata yang sangat menarik yang mungkin kita bisa ambil, kata-kata asobiyah. Asobiyah di dalam kitab ini ternyata yang biasanya kita dengar itu sesuatu istilah yang dihindari karena sifatnya adalah kesukuan. Ya, jadi kalau asobiyah itu diterjemahkan dalam bahasa kekinian itu rasial. Jadi rasialisme. Jadi apalagi sekarang lagi rame-rame begitu ya tentang rasa kedaerahan itu muncul, dan kemudian ada efek negatif yang dimunculkan dari situ. Tapi di dalam asobiyah konteks yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun ini berbeda sekali. Jadi ketika ada kekuatan ekonomi, yang saat itu didominasi oleh masyarakat belahan barat, ya, yang kita sebut barat dan utara, yang saat itu adalah Eropa. Dan waktu itu di wilayah selatan dan di wilayah timur dalam kondisi secara ekonomi kurang begitu sangat baik ya dibandingkan dengan kondisi utara dan barat pada saat itu.
Jadi apa yang kemudian masyarakat melakukan sebuah perubahan besar, yaitu dengan cara melakukan aktivitas produksi secara aktif di setiap keluarga. Jadi ada kegiatan produksi, dan kemudian para pedagang-pedagang atau jadi waktu itu belum ada industrialisasi yang kita bayangkan seperti sekarang, ada pabrikasi begitu. Jadi rumah-rumah itu berproduksi, ya, rumah masyarakat itu berproduksi secara aktif, dan kemudian para lelakinya, para bapak-bapak ini menjadi banyak pedagang yang kemudian mengantarkan barang dari satu daerah ke daerah lain. Sementara di rumah ibu-ibu begitu sangat aktif berproduksi, ada menghasilkan karya berupa sulaman, ada yang menghasilkan kain, ada yang menghasilkan apa saja, ada karpet dan sebagainya, yang kemudian itu menghidupkan perekonomian yang ada pada saat itu. Nah, asobiyah yang dimaksud adalah tadi ada kebersamaan di mana ada rasa untuk saling menguatkan, kemudian kerjasama satu dengan yang lain, dan kemudian di situ menghasilkan suatu, karena ada ikatan yang sangat kuat di antara tadi, karena ada kesamaan, ya, ada kesamaan nasib, mungkin ada kesamaan daerah, mungkin ada kesamaan keyakinan. Ternyata itu bisa juga menimbulkan suatu kekuatan ekonomi yang cukup ampuh dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni ekonomi yang saat itu dikuasai oleh belahan dunia lain, gitu. Nah, di situ sebetulnya kita bisa belajar bahwa asobiyah yang kalau kita kontekstualisasi dalam kondisi kekinian itu bisa berarti, kalau kita sebut dalam bahasa ekonomi, karena pelaku ekonomi kita ini yang diakui adalah ada korporasi, ada perseorangan atau rumah tangga, dan ada koperasi. Sebetulnya kalau bicara dalam konteks itu, maka koperasi yang paling dekat dengan asobiyah itu. Kenapa? Karena di situ ada kesamaan ya, kondisi ekonomi yang sama, kemudian terdiri dari sebuah komunitas yang satu pemikiran, gitu ya. Dan kemudian mereka berada dalam sebuah wilayah geografis yang relatif sama. Nah, di situ sebetulnya ciri-ciri itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagaimana membangkitkan ekonomi yang muncul dari rumah tangga, dan kemudian ada kesadaran bahwa semua bertanggung jawab secara ekonomi juga. Jadi tidak hanya bapaknya, ibunya juga bertanggung jawab, apalagi bapaknya. Jadi setiap rumah tangga bisa menghasilkan suatu produk, suatu produksi, dan kemudian dilakukan distribusi sendiri, ya. Maka itu akan menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana kondisi saat ini kita tahu persis bahwa 3 kegiatan ekonomi yang terjadi dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ini negara berkembang yang tidak menguasai teknologi dan tidak menguasai sistem distribusi yang baik, akan selalu menjadi bagian yang terakhir, yaitu konsumsi. Makanya dalam globalisasi, digitalisasi, teknologi, kita hanya sebagai user saja, dan kita akan menjadi konsumen dari proses yang terjadi dari mulai produksi sampai ke konsumsi itu. Kalaupun kita ada bagian yang melakukan kegiatan produksi, itu hanya kecil saja prosentasenya. Maka selama itu kita nggak mampu melakukan perubahan, maka selamanya kita akan menjadi bagian kecil saja dari sebuah proses ekonomi, dan kita akan selalu menjadi masyarakat marginal. Kalau kita mau sadar dan kemudian mau melakukan perubahan, maka beranilah mulai sekarang untuk memulai dari awal, yaitu produksi. Mampu nggak kita berproduksi? Kalau kita mampu dan mau melakukan itu dari rumah tangga kita masing-masing, sekecil apapun kemampuan yang kita bisa lakukan, maka itu salah satu kontribusi besar kita dalam melakukan sebuah perubahan, membangun sebuah peradaban yang lebih baik ke depan untuk anak cucu kita. Berarti pertama, cara berpikir kita yaitu membangun sebuah ekonomi yang berbasis pada komunitas dan pada keluarga, bangkit dari keluarga, dan kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah kekuatan untuk melakukan perubahan.
Saya kira itu sore ini kita berbagi. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan dengan tema yang lain di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi